Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama kakak Kak Devinda Septa Ananda Putri, bisa dipanggil Kak Devinda. Jadi di sini kakak ingin memberikan materi pembelajaran pendidikan agama Islam. Sebelum masuk ke materi, alangkah baiknya kita berdoa dalam hati masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Sebelum masuk ke materi, kakak ingin kenalan dulu sama kalian. Boleh kakaknya kenalkan diri? Saya Diana Khair Uma, dipanggil Uma. Kalau abangnya? Kalau nama saya Davino Alfarisi, biasa dipanggil Vino. Baik, jadi kakak ingin memberikan materi pembelajaran ini. Mohon disimak ya, karena nanti kakak akan bertanya. Kakak ingin menjelaskan materi tentang Asmaul Husna. Jadi Asmaul Husna itu adalah nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bagus atau indah. Memiliki 99 nama yang bagus. Barang siapa yang dapat menghafalnya, dijamin masuk surga. Siapa yang tidak mau masuk surga? Mau masuk surga semua kan? Oh, Salah satu cara kita mengingat Allah tuh dengan berzikir, yaitu membaca atau menghafal Asmaul Husnanya. Sebelum berdoa tuh alangkah baiknya kita juga menyebut Asmaul Husna itu, atau dijelaskan dalam firman Allah sebagai berikut. Allah mempunyai Asmaul Husna atau nama-nama yang baik, maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut Asmaul Husna itu. Quran Surat Al-A'raf ayat 180. Di Asmaul Husna kan ada 99 nama baik Allah, tapi yang kakak jelaskan tidak mungkin semuanya kan, karena terlalu banyak. Jadi kakak cuma jelaskan ada 5 Asmaul Husna, yaitu yang pertama ada Al-Khaliq. Al-Khaliq itu artinya Maha Pencipta. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah pencipta dan berkuasa menciptakan segala yang ada di langit dan di bumi. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan alam beserta segala isinya, bumi dan isi yang terdiri dari manusia, hewan, dan tumbuh-tumbuhan, semuanya adalah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua ada Ar-Razzaq, yaitu artinya Maha Pemberi rezeki. Rizki setiap makhluk dijamin oleh Allah. Setiap makhluk membutuhkan rezeki-rezeki yang telah disediakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Datangnya rizki dari Allah tergantung cara masuk tersebut mengusahakannya. Bagi yang rajin mencari rezeki, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan rezeki yang banyak, sedangkan bagi yang malas mencari rezeki, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan rezeki yang sedikit pula. Jadi sesuai, kalau misalnya kita berusaha untuk mencari rezekinya yang rajin, kayak kita bekerja keras, pasti Allah akan memberikan rezekinya yang melimpah. Kalau kita malas-malasan, tuh pasti rezekinya pun Allah kasih dikit, karena kan malas-malasan kan, nggak ada usahanya. Terus yang ketiga ada As-Salam. As-Salam tuh artinya pemberi keselamatan. Pemberi keselamatan ke seluruh makhluk adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang dapat menyelamatkan makhluknya tuh Allah. Setiap manusia menginginkan keselamatan dalam hidupnya, yaitu keselamatan hidup di dunia dan di akhirat nanti, yaitu keselamatan dari siksa api neraka. Karena itu manusia hanya dapat memohon keselamatan tuh kepada Allah. Hal itu pun dijelaskan dalam firman Allah surat Al-Hasyr ayat 23. Dialah Allah yang tiada Tuhan selain Dia, Raja yang Maha Suci dan Maha Pemberi Keselamatan, hanyalah Allah dan satu-satunya pemberi keselamatan. Kita tuh semua dilarang memohon kepada selain Allah. Memohon kepada selain Allah disebut perbuatan syirik. Orang yang melakukan perbuatan syirik disebut musyrik. Syirik adalah suatu perbuatan yang susah besar yang dosanya tidak akan diampuni Allah. Jadi kalau kita nyembah selain Allah, kita bakal tidak diampuni Allah dan bakal masuk neraka. Takut kan masuk neraka kan? takut. Jadi rajin-rajin beribadah sama Allah. Terus yang keempat ada Al-Basir, artinya Maha Melihat.
Penglihatan Allah berbeda dengan penglihatan makhluk ciptaannya. Allah memiliki penglihatan yang mutlak dan tiada batas, artinya tidak terbatas penglihatan. Allah Subhanahu wa Ta'ala meliputi lahir atau nyata maupun yang baik, segala sesuatu yang dekat maupun yang jauh, yang berbeda di tempat terang maupun di tempat yang gelap, berada di jauh terbuka maupun jauh tertutup, sekalipun semua tidak dapat lepas dari penglihatan Allah. Mau kita berbuat kejahatan, keburukan, semuanya tuh Allah bisa melihat. Jadi jangan coba-coba buat hal yang buruk, karena semuanya tuh dilihat sama Allah. Itulah yang menentukan kita masuk surga atau neraka. Terus yang kelima ada As-Sami, itu artinya maha mendengar. Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat mendengar sesuatu yang keras maupun suara yang sangat pelan. Bahkan suara batin manusia sekalipun dapat mendengarnya. Buktinya Allah dapat mengabulkan doa-doa kita kan? Biasa kita doanya dalam hati kan? Nah, itu Allah bisa dengar. Itu tuh salah satu nama Allah, itu As-Sami. Pendengaran Allah tuh berbeda dengan pendengaran makhluknya. Udah kakak jelaskan, terus kakak mau nanya ya. Yang bisa jawab. Udah siap belum? Siap. Kakak mau nanya, Al-Khaliq itu artinya apa, Kak Uma? Maha pencipta apa? Manusia. Itu contohnya menciptakan manusia, hewan, tumbuhan. Itu tuh Allah yang menciptakan. Bentar. Terus kakak mau nanya Abang Pino, Ar-Razzaq tuh artinya apa? Yang maha memberi rezeki. Contohnya? Memberi rezeki kepada orang apa? Orang yang rajin berusaha, kerja. Contohnya kayak misalnya ayah kita tuh kerja buat apa, kalau orang tua kita kerja tuh buat apa? Buat menafkahi keluarganya. Nah, itu diberikan rezeki bisa melalui uang dan materi dan waktu sama Bang Vino, ataupun yang lainnya. Terus tahu nggak arti Assalam? Assalam artinya apa? yang maha pemberi keselamatan. Iya, pintar Abang Vino. Contohnya memberi keselamatan apa? Keselamatan di dunia maupun di akhirat. Ya, contoh kecilnya tuh kayak kita misalnya jalan jauh gitu, kalau kita di perjalanan kita berdoa sama Allah semoga diberikan keselamatan di perjalanan kan. Nah, dari situ misalnya. Terus yang maha mendengar apa? Sami. Sami. Oh, Kak Uma kalah cepat nih sama Bang Vino. Contoh mendengarnya tuh kayak mana? Sudah mendengar semua yang diucapkan makhluknya. Mau dari kita ucapkan atau yang dalam hati? Pintar semuanya. Jadi itu aja yang bisa kakak sampaikan. Terima kasih atas waktunya. Jika ada salah mohon dimaafkan ya. Sekian dari kakak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.